Di sebuah desa yang tampak tenang, tersimpan kisah kelam tentang seorang menantu muda yang cantik namun berhati keras. Di balik senyumnya yang manis, tersembunyi amarah dan kesombongan yang perlahan menjerumuskan hidupnya pada azab yang mengguncang seluruh desa. Tak ada yang menyangka, hanya dalam sekejap, balasan atas perbuatannya datang dengan cara yang menggetarkan hati dan membuka mata semua orang. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik penuh hikmah berikutnya. Bagi kamu yang sudah menekan tombol subscribe, semoga Allah membalas dengan rezeki yang luas, umur yang penuh berkah, dan hati yang selalu dalam lindungannya. Terima kasih telah mendukung channel Narasi Kreator, tempat di mana setiap kisah menjadi cermin kehidupan. Selamat mendengarkan. Sore itu, langit di desa Sukamulya tampak teduh. Angin berhembus lembut melewati hamparan sawah yang menguning, dan suara ayam berkokok saling bersahutan dari kejauhan. Dari luar, desa itu tampak damai dan sejahtera. Namun di balik salah satu rumah kayu sederhana yang berdiri di pinggir kampung, tersimpan kisah getir yang tak diketahui banyak orang. Rumah itu milik seorang ibu tua bernama Bu Maryam. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Kulitnya keriput, dan langkahnya mulai goyah. Meski hidup dalam kesederhanaan, ia dikenal lembut dan tak pernah mengeluh. Ia tinggal bersama anak lelakinya Fahri, dan menantunya yang muda dan cantik, Nadia. Setiap pagi, Fahri berangkat ke sawah sebelum matahari terbit. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara di rumah, Bu Maryam biasanya menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi dan ikan asin. Namun sejak kehadiran Nadia, suasana rumah itu perlahan berubah. Nadia, perempuan berwajah manis dan tutur lembut di depan orang lain, ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak diketahui siapapun. Di hadapan tetangga, ia terlihat begitu sopan, selalu menebar senyum dan ramah menyapa siapa saja. Tapi begitu pintu rumah tertutup, senyum itu berubah menjadi tatapan dingin, penuh kebencian. Sore itu, Bu Maryam duduk di beranda sambil menjemur pakaian. Tangannya gemetar saat memeras kain basah. Dari dalam rumah terdengar suara tawa kecil cucunya, Raffi, anak sematawayang Fahri dan Nadia. Suara itu seharusnya membawa kebahagiaan. Namun yang terasa di hati Bu Maryam hanyalah sepi. Ketika ia melangkah masuk ke dapur, ia melihat Nadia sedang menyiapkan makanan. Aroma sedap masakan memenuhi ruangan. Bu Maryam tersenyum kecil. "Nadia, bolehkah ibu bantu potong sayur?" ucapnya pelan. Namun, bukannya menjawab dengan ramah, Nadia malah menatap sinis. "Sudah, Bu. Nanti malah rusak semua. Ibu duduk saja, saya bisa sendiri," katanya ketus tanpa menoleh. Bu Maryam terdiam, menelan perkataan itu dengan pasrah. Tangannya menggenggam ujung kain sarungnya erat, menahan perih di dada. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut menantunya seperti pisau yang perlahan mengiris hatinya. Menjelang malam, saat Fahri belum juga pulang, Nadia sibuk menimang anaknya sambil bersenandung lembut. Ia tampak seperti ibu yang sempurna. Namun di sisi lain ruangan, Bu Maryam duduk sendirian di atas tikar pandan. Tatapannya kosong menembus dinding kayu yang retak. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan kebencian tumbuh di hati ini." Air matanya menetes perlahan, membasahi pipinya yang renta. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Malam terasa semakin sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa di rumah itu sedang tumbuh sebuah luka yang dalam. Luka yang kelak akan mengundang badai besar ke dalam kehidupan mereka. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Cahaya keemasannya menembus celah-celah papan rumah Bu Maryam. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut hari dengan sukacita. Namun suasana tenang itu tak bertahan lama. Dari dapur terdengar suara benda jatuh disertai bentakan keras. "Bu, kenapa sendoknya sampai jatuh ke lantai? Dasar pelupa." Suara tajam itu milik Nadia, sang menantu yang kini berdiri dengan tangan di pinggang dan wajah cemberut. Bu Maryam terkejut.
Tangannya bergetar memungut sendok yang terjatuh. "Maaf, Nak, tangan ibu agak lemah," ujarnya lirih. Namun Nadia tidak berhenti di situ. "Kalau lemah ya duduk saja. Jangan malah bikin dapur berantakan. Saya capek bersihin terus." Kata-kata itu menusuk dalam. Bu Maryam hanya menunduk, tidak membalas. Dadanya terasa sesak, tapi ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Beberapa saat kemudian, Nadia kembali bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia menggendong Raffi dengan lembut, menimang sambil bernyanyi pelan. Senyumnya manis, matanya teduh, seperti malaikat yang penuh kasih. Andai orang luar melihat, tak akan ada yang percaya bahwa di balik wajah cantik itu tersimpan hati sekeras batu. Ketika Fahri pulang dari sawah menjelang siang, suasana rumah seolah kembali damai. Nadia menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh hangat. "Mas pasti capek. Nih, teh manis buat Mas," ucapnya lembut. Fahri tersenyum bahagia, lalu menatap istrinya dengan penuh rasa bangga. Ia tak tahu bahwa di balik ramahan itu, ibunya hidup dalam kesepian dan air mata. Malam harinya, Bu Maryam berusaha berbicara dengan anaknya. Saat Fahri duduk di kursi bambu depan rumah, ia mendekat dengan hati-hati. "Fahri, bagaimana kalau besok ibu bantu di sawah sedikit? Biar Nadia bisa beristirahat." Namun belum sempat Fahri menjawab, Nadia yang sedang menyuapi Raffi langsung menimpali. "Ah, enggak usah, Bu. Ibu di rumah saja. Lagian siapa yang mau jagain anak saya kalau saya ikut bantu masak?" Nada suaranya halus di depan suaminya, tapi matanya menatap tajam ke arah Bu Maryam, seolah memberi isyarat untuk diam. Fahri hanya tertawa kecil, tidak menyadari ketegangan itu. "Iya, Bu, biar Nadia saja yang urus rumah. Ibu istirahat, ya," katanya polos. Bu Maryam hanya tersenyum tipis. "Baiklah, Nak," jawabnya pelan. Malam kian larut. Di dapur, Nadia terlihat sedang membereskan piring sambil bersenandung. Tapi ketika Bu Maryam masuk untuk mencuci gelas, suara itu berhenti. "Nanti aja, Bu, saya yang cuci. Kalau ibu ikut-ikut nanti malah pecah lagi," ujarnya dengan nada datar. Ia lalu melangkah keluar, meninggalkan Bu Maryam yang berdiri terpaku. Dalam hati, Bu Maryam kembali berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan anakku buta oleh cinta. Bukalah mata mereka agar melihat yang sebenarnya." Sementara itu, dari luar jendela, cahaya rembulan menyorot lembut wajahnya yang lelah. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar menemani malam. Tidak ada yang tahu bahwa di rumah kecil itu, satu hati sedang retak perlahan karena disakiti oleh tangan yang seharusnya menghormatinya. Hari-hari berlalu, dan perubahan sikap Nadia semakin terasa. Dari luar, rumah kayu itu tampak tenang seperti biasa, namun di dalamnya tersimpan bara yang perlahan membakar suasana. Pagi itu, Bu Maryam sedang duduk di kursi bambu di beranda. Tangannya sibuk menambal baju Fahri yang sobek. Udara masih segar, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan. Ia tersenyum kecil melihat anak ayam berlarian di halaman. Tapi ketenangan itu sekejap lenyap ketika pintu rumah terbuka dengan keras. Nadia keluar sambil membawa piring di tangannya. Suaranya tinggi, menusuk pagi yang tenang. "Bu, ini kenapa piringnya masih kotor begini? Sudah saya suruh jangan bantu cuci, kan?" Bu Maryam tertegun, matanya menatap piring yang diacungkan menantunya. "Maaf, Nak, mungkin airnya tadi kurang deras." "Alasan saja. Kalau nggak bisa bersih, enggak usah ikut-ikutan. Malah bikin repot." Nadia menaruh piring itu di meja dengan hentakan keras. Air sabun muncrat ke lantai. Lalu ia berbalik dan masuk rumah, meninggalkan Bu Maryam dalam diam. Burung-burung yang tadi berkicau kini terbang menjauh. Hati Bu Maryam bergetar. Ia menunduk, menatap jemarinya yang sudah mulai kaku. Tak terasa air mata menetes ke kain yang ia jahit. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya pelan-pelan, seolah menolak untuk membiarkan kesedihan menguasainya. Siang harinya, Fahri pulang membawa hasil panen sedikit. Wajahnya cerah, keringat masih menetes di pelipis.
Nadia langsung menyambut dengan senyum manis. "Mas, hari ini saya masak sayur asem dan sambal terasi. Mas pasti suka," katanya lembut. Fahri tertawa kecil. "Wah, enak tuh. Mak, ayo makan bareng," panggilnya kepada ibunya. Namun, saat Bu Maryam melangkah ke dapur, hanya sepiring nasi dingin yang sudah mengeras tersisa untuknya. Lauknya tak ada. Nadia menunduk seolah sibuk memberi makan anaknya, pura-pura tidak melihat. "Enggak apa-apa, Nak, ibu masih kenyang," ucap Bu Maryam pelan, berusaha tersenyum meski hatinya perih. Malam menjelang. Rumah kayu itu kembali sunyi. Fahri sudah tertidur setelah seharian bekerja. Sementara Nadia duduk di kamar sambil menggulir ponsel di tangannya. Di sudut lain, Bu Maryam duduk di atas tikar lusuh dengan tasbih kecil di tangannya. Jemarinya bergerak perlahan, bibirnya bergetar dalam doa yang lirih. "Ya Allah, jika ini ujian untuk menghapus dosaku, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan anak ini semakin jauh dari rahmat MU. Sadarkan dia sebelum terlambat." Di luar, angin malam berhembus lembut melewati sela dinding bambu. Dari celah kecil di jendela, terlihat rembulan menggantung di langit. Cahayanya jatuh tepat di wajah Bu Maryam yang masih basah oleh air mata. Sementara itu, di kamar, Nadia tertawa kecil membaca pesan di ponselnya, tak menyadari bahwa di luar sana, ada doa yang sedang naik ke langit. Doa dari hati yang disakiti, doa yang kelak akan kembali dengan jawaban yang mengguncang seluruh desa. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan, diselingi desir angin yang mengibaskan dedaunan pisang di halaman rumah Bu Maryam. Udara terasa tenang, tapi di dalam rumah kayu itu, ketenangan akan segera pecah menjadi jeritan. Bu Maryam duduk di sudut dapur, tubuhnya terlihat lemah. Ia baru saja menyapu lantai dan hendak meneguk segelas air putih. Tangannya bergetar saat memegang cangkir. Ia menatap air itu lama, seolah ragu untuk meminumnya. Dari kamar, Nadia keluar sambil menggendong Raffi. Wajahnya masam, langkahnya cepat. "Bu, kenapa masih duduk di situ? Jalan saya jadi sempit," katanya ketus. Bu Maryam segera bergeser pelan. "Maaf, Nak. Ibu cuma sebentar, haus saja." Namun jawaban itu justru menyulut amarah Nadia. "Haus? Bikin sendiri kenapa? Saya ini bukan pembantu." Nada suaranya meninggi. Raffi yang berada di pelukannya mulai menangis. Tapi bukannya menenangkan anaknya, Nadia malah membentak lebih keras. "Lihat, gara-gara ibu, anak saya kaget. Dasar nggak tahu diri." Bu Maryam terdiam, menunduk dalam-dalam. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Ia tidak berani menatap menantunya. Tapi Nadia tidak berhenti. Ia melangkah mendekat dengan wajah penuh emosi. "Sudah tua masih banyak maunya," teriaknya. Dengan kasar, ia menarik rambut Bu Maryam hingga tubuh renta itu terjatuh ke lantai dapur yang dingin. Cangkir di tangan Bu Maryam terlepas dan pecah berhamburan. "Awe, Nak, tolong jangan begitu." Suara Bu Maryam bergetar, hampir tak terdengar. Namun Nadia seperti kehilangan kendali. Ia menendang tubuh lemah itu hingga tersungkur ke depan. Air dari cangkir yang pecah membasahi wajah Bu Maryam yang penuh keriput. Sementara Raffi menangis semakin keras di pelukan ibunya. Di luar rumah, seorang tetangga bernama Bu Siti kebetulan lewat. Dari celah jendela yang terbuka, ia melihat kejadian itu. Matanya terbelalak, tangannya menutup mulut menahan jeritan. Tapi langkahnya terhenti di depan pagar. Ia menggenggam dadanya yang berdebar. "Ya Allah, tega sekali anak ini," bisiknya lirih. Namun ia tak berani masuk. Di desa itu, mencampuri urusan rumah tangga orang lain dianggap aib besar. Di dalam rumah, suasana sunyi setelah amarah reda. Hanya terdengar isak pelan dari sudut lantai. Bu Maryam berusaha bangkit dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. "Ya Allah, berilah aku kekuatan," bisiknya lirih. Ia tidak melawan, tidak mengadukan pada siapapun. Hanya menatap pecahan kaca di lantai. Seperti menatap sisa-sisa harga diri yang baru saja hancur. Sementara itu, Nadia kembali masuk ke kamar, menimang anaknya seolah tak terjadi apa-apa.
Suaranya lembut lagi, menyanyikan lagu pengantar tidur. Dari luar kamar, terdengar lirih bisikannya. "Tenanglah, nak. Ibu nggak akan biarkan siapapun ganggu kamu." Langit sore mulai gelap, dan suara adzan maghrib menggema dari surau kampung. Tapi di rumah itu, yang bergema hanyalah tangisan pelan seorang ibu tua yang baru saja dijambak dan ditendang oleh menantunya sendiri. Malam tiba dengan perlahan. Langit di atas desa Sukamulya tampak gelap tanpa bintang. Hanya bulan sabit yang menggantung redup di antara awan hitam. Angin berhembus pelan, melewati selapapan rumah Bu Maryam, membawa hawa dingin dan sunyi yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah kayu itu, semua lampu sudah dipadamkan kecuali pelita kecil di sudut ruang tamu. Cahaya temaramnya menyorot wajah Bu Maryam yang sembab, bekas air mata masih tampak di pipinya. Ia duduk bersila di atas tikar pandan yang lusuh, menggenggam tasbih kecil peninggalan almarhum suaminya. Jemarinya bergerak pelan. Setiap butir tasbih disertai doa yang keluar dengan suara lirih. "Ya Allah, aku hanyalah hamba yang lemah. Jika ini cobaan untuk meneguhkan imanku, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan kebencian menguasai hatiku. Lindungilah anakku, lindungilah cucuku, dan bukalah hati menantuku agar ia kembali ke jalan yang benar." Air matanya menetes satu persatu, membasahi tikar. Suara jangkrik di luar seperti ikut merintih. Seolah malam itu pun turut bersedih menyaksikan kepedihan yang ia tanggung sendirian. Dari kamar sebelah, suara tawa kecil terdengar. Nadia sedang bercanda dengan Raffi yang belum juga tidur. Nada suaranya lembut, manja, dan penuh kasih. Kontras dengan kata-kata kasar yang siang tadi meluncur dari bibirnya. "Raffi anak ibu yang pintar. Nanti kalau besar jangan nakal, ya. Ibu sayang sekali sama Raffi." Mendengar itu, dada Bu Maryam terasa perih. Ia hanya bisa berbisik pelan, "Andai sedikit kasih itu bisa juga untukku, mungkin rumah ini tak akan terasa sesepi ini." Malam semakin larut. Fahri pulang dari sawah dengan wajah lelah. Ia hanya sempat makan sedikit sebelum berbaring. Tidak ada satupun kata yang keluar tentang ibunya. Sebab Nadia sudah lebih dulu bercerita bahwa Bu Maryam sering membuat masalah kecil di rumah. Fahri percaya begitu saja. Bu Maryam tak membantah, karena ia tahu kata-katanya tak akan dipercaya. Ia lebih memilih diam, menyerahkan semuanya pada Sang Pencipta. Menjelang tengah malam, angin semakin kencang. Atap rumah berderit pelan, dan pelita kecil hampir padam tertiup angin. Dalam redup cahaya itu, Bu Maryam masih duduk teguh, kedua tangannya terangkat tinggi. Suaranya bergetar, namun penuh kepasrahan. "Jika engkau berkehendak, tunjukkan jalan MU untuk menyadarkan dia, ya Allah. Jangan biarkan kesombongan itu menelan hidupnya. Aku tak ingin dia binasa, hanya ingin dia sadar sebelum terlambat." Sesaat, udara di ruangan itu terasa berat. Suasana hening. Hanya suara detak hati dan desah napasnya yang terdengar. Lalu tiba-tiba, dari luar jendela, seekor burung hantu menjerit nyaring. Suaranya menggema memecah kesunyian malam. Bu Maryam tertegun. Hatinya bergetar tanpa tahu sebab. Ada firasat aneh yang menyelinap. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia memejamkan mata, menggenggam tasbihnya lebih erat, dan menunduk dalam-dalam. "Ya Allah, jika waktunya tiba, biarlah engkau yang membalas dengan cara MU." Dan di luar sana, angin berputar semakin kencang, seperti membawa bisikan dari langit. Doa itu kini telah naik ke tempat tertinggi, menunggu waktu untuk kembali turun ke bumi dalam bentuk takdir yang tak pernah diduga siapapun. Pagi menjelang di desa Sukamulya. Matahari naik perlahan di balik pepohonan kelapa, menyinari jalan tanah yang masih basah sisa hujan malam tadi. Udara terasa sejuk. Namun di balik kesejukan itu, suasana kampung mulai berubah. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di setiap sudut. Dari warung kopi hingga sumur tempat ibu-ibu menimba air. "Kasihan sekali Bu Maryam. Sudah tua tapi masih disakiti menantunya," ucap seorang bapak tua sambil menyeruput kopi panas. "Benar," katanya kemarin Nadia sampai jambak rambutnya. "Astagfirullah, cantik tapi hatinya keras," sahut yang lain, menggeleng pelan. Berita itu menyebar cepat.
Meskipun tidak ada satupun yang berani menegur secara langsung, hampir semua warga tahu bahwa di rumah kayu milik Fahri, ada seorang ibu tua yang hidup dalam penderitaan. Sementara itu, Nadia berjalan menuju pasar pagi dengan pakaian rapi dan selendang tersampir di bahunya. Wajahnya cantik, langkahnya anggun. Dari kejauhan, orang-orang menyapanya dengan ragu. "Pagi, Bu Nadia." Ia membalas dengan senyum tipis, "Pagi juga." Namun setelah ia lewat, dua orang ibu berbisik pelan di belakangnya. "Cantik sih, tapi katanya lidahnya tajam." "Iya, semoga Allah cepat menyadarkan dia." Nadia berpura-pura tidak mendengar, tapi sebenarnya hatinya berdebar. Ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Ia tahu gosip itu tentang dirinya, namun ia memilih menepisnya dengan kesombongan. "Ah, biarkan saja. Mereka iri," gumamnya dalam hati sambil melangkah lebih cepat. Di rumah, Bu Maryam duduk di beranda sambil menatap jalan setapak yang menurun ke arah sawah. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tangannya memegang cangkir berisi air putih, tapi air itu tak kunjung diminum. Ia termenung lama, mengenang hari-hari ketika rumah itu masih penuh tawa dan kasih. Dari dalam rumah, Fahri keluar membawa cangkul. "Mak, saya ke sawah dulu." "Ya," katanya. Bu Maryam tersenyum lemah. "Iya, Nak, hati-hati di jalan." Fahri pun pergi, sementara udara pagi membawa aroma tanah basah yang segar. Beberapa saat kemudian, Nadia pulang dari pasar. Suaranya terdengar dari luar, riang bercampur nada tinggi. "Bu, tolong buka pintunya," teriaknya. Bu Maryam yang masih duduk segera berdiri pelan, membuka pintu kayu itu. Tapi bukannya berterima kasih, Nadia malah mendecak kesal. "Lambat sekali, Bu. Kalau saya bawa barang berat begini, bisa jatuh nanti." Bu Maryam menunduk, tak menjawab. Tangannya gemetar menahan daun pintu. Di lantai, beberapa barang belanjaan jatuh berserakan, dan tanpa ragu Nadia melempar pandangan tajam ke arah mertuanya. "Lihat, kan? Gara-gara ibu, semua ini jadi kotor." Kata-katanya tajam seperti duri. Tapi lagi-lagi, Bu Maryam hanya diam. Ia memunguti satu persatu barang itu dengan hati-hati, seolah tidak ingin menambah kemarahan. Dari kejauhan, Bu Siti yang sedang menyapu halaman rumahnya memperhatikan semua itu. Ia menggigit bibir menahan amarah. Hatinya perih melihat ketidakadilan yang terjadi tepat di depan matanya. "Ya Allah," gumamnya pelan, "sampai kapan ibu itu harus menahan semua ini?" Namun malam nanti, doa Bu Maryam akan kembali naik ke langit. Lebih kuat dari sebelumnya, lebih lirih tapi lebih dalam. Dan di atas sana, takdir mulai menulis sesuatu yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Malam turun kembali di desa Sukamulia. Suara jangkrik menggema dari balik semak, sementara angin dingin merayap masuk di antara celah dinding rumah kayu itu. Di luar, langit tampak kelam, diselimuti awan berat. Tak ada bintang, hanya bulan pucat yang menggantung redup di antara gelap. Bu Maryam duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Tasbih kecil di tangannya terus berputar. Bibirnya bergetar, suara doanya pelan, nyaris tenggelam oleh desir angin malam. Tapi setiap kata yang ia ucapkan keluar dari hati yang penuh luka dan keikhlasan. "Ya Allah, jika ini jalan untuk menghapus dosaku, aku terima dengan ikhlas. Tapi jangan biarkan kesombongan berkuasa di rumah ini. Sadarkan menantuku, sebelum semuanya terlambat." Air mata jatuh satu persatu, membasahi tasbih yang telah lusuh. Malam terasa panjang, sunyi, dan berat. Dari luar jendela, cahaya bulan menyorot wajahnya yang tampak damai meski penuh kelelahan. Di kamar sebelah, Nadia sedang tertidur lelap. Tidurnya tenang, napasnya teratur, tapi dalam mimpinya ia gelisah. Ada bayangan wajah Bu Maryam muncul samar, menatapnya dengan mata basah. Ia tersentak kecil, namun kembali terlelap tanpa sadar bahwa doa yang barusan terucap telah sampai ke langit, mengetuk pintu takdir. Sementara itu, di rumah sebelah, Bu Siti terbangun dari tidurnya. Hatinya berdebar tanpa sebab. Ia mendengar sesuatu dari arah rumah Bu Maryam. Suara lirih seperti tangisan, tapi bukan tangisan biasa.
Suara itu begitu dalam, penuh kepasrahan. Ia menatap keluar jendela, dan samar-samar terlihat cahaya dari celah dinding rumah Bu Maryam. Dia sedang berdoa lagi, gumam Bu Siti pelan. Air matanya ikut menetes tanpa tahu kenapa. Ada getar aneh yang meresap ke dadanya. Jam terus berjalan. Angin semakin kencang. Atap rumah berderit, daun pintu bergetar, namun Bu Maryam tidak beranjak. Ia terus berdoa dengan suara yang semakin lirih, semakin dalam. Jika engkau berkehendak, tunjukkan kebesaran MU, ya Allah. Bukan untuk menyakitinya, tapi agar ia mengerti arti kasih dan hormat kepada orang tua. Suara itu melambung ke langit malam. Di luar, awan bergerak cepat menutupi bulan. Suasana menjadi sunyi dan mencekam. Seolah seluruh alam sedang menahan napas mendengarkan doa itu. Dan entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Udara menjadi lebih berat, hawa dingin menembus hingga ke tulang. Bahkan ayam-ayam di kandang berhenti berkokok. Hanya suara lembut tasbih yang masih terdengar, berpadu dengan isak tertahan seorang ibu tua yang berdoa untuk orang yang telah menyakitinya. Di atas sana, takdir mulai menulis garisnya sendiri. Setiap kata yang terucap malam itu menjadi saksi. Karena tidak ada doa dari hati yang terzalimi yang dibiarkan sia-sia. Waktu hanya menunggu saatnya untuk menjawab. Dan ketika jawabannya tiba, seluruh desa akan menyaksikan bagaimana langit menurunkan keadilannya. Pagi itu, udara di desa Sukamulya terasa aneh. Langit tampak lebih redup dari biasanya, seolah matahari enggan bersinar penuh. Angin berhembus pelan namun membawa hawa dingin yang tidak biasa. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau justru berdiam diri di dahan pohon. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Sesuatu yang tak disadari siapapun kecuali langit. Bu Maryam terbangun lebih awal. Tubuhnya terasa lemas, namun hatinya sedikit tenang. Ia mengambil air wudhu dari kendi di dapur, lalu menunaikan salat subuh dengan khusyuk. Setelah itu, ia duduk di beranda rumah sambil menatap cahaya fajar yang mulai muncul di balik bukit. Wajahnya tampak damai meski garis kesedihan masih tertinggal di matanya. Tak lama kemudian, Nadia keluar dari kamar dengan wajah segar dan pakaian rapi. Ia tampak sibuk menyiapkan barang belanjaan ke pasar. "Bu, saya ke pasar dulu," ucapnya datar. Bu Maria menatapnya sekilas. "Iya, nak, hati-hati di jalan." Nadia hanya mengangguk singkat, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Dari beranda, Bu Maria memperhatikan langkah menantunya yang tegap dan cepat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, semacam firasat yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya tiba-tiba berdebar. Sementara itu, di jalan kampung, beberapa warga yang sedang menuju sawah memperhatikan Nadia dari jauh. Ia berjalan angkuh, keranjang belanja di tangan kanan, dagu terangkat tinggi. Meski banyak mata yang memperhatikannya, ia tetap melangkah seolah dunia hanya miliknya sendiri. "Lihat, itu Bu Nadia," bisik seorang ibu muda. "Cantik sih, tapi katanya kejam sama mertuanya." "Iya, saya dengar Bu Maryam sering diperlakukan buruk, tapi orang seperti itu biasanya cepat dapat balasan." Bisik-bisik itu mengikuti langkah Nadia sepanjang jalan, tapi ia tak peduli. Ia justru tersenyum kecil, merasa semua itu hanyalah iri hati. Sesampainya di pasar, Nadia berkeliling seperti biasa. Ia menawar harga dengan suara keras, membuat beberapa pedagang menatap jengkel. "Berapa harga ikan ini?" tanyanya dengan nada tinggi. 10.000, Bu, jawab pedagang sopan. 10.000? Mahal sekali. Jangan coba-coba menipu saya, katanya ketus sambil menatap tajam. Pedagang itu hanya diam, menahan diri agar tidak membalas. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikannya dengan tatapan tidak suka. Tapi Nadia tetap melanjutkan belanjanya, seolah semua orang salah kecuali dirinya. Setelah semua barang dibeli, ia berjalan pulang melewati jalan menurun di pinggir kampung. Jalan itu terkenal licin jika habis hujan. Tanahnya lembek dan bercampur batu-batu kecil. Tapi Nadia melangkah dengan percaya diri, bahkan sesekali mengibaskan kain bajunya agar tidak kotor. Beberapa warga yang berjalan di belakangnya memperhatikan dengan cemas.
"Hati-hati, Bu Nadia. Jalannya licin," seru seorang ibu. Namun Nadia hanya menoleh sekilas dan tersenyum sinis. "Ah, saya sudah biasa lewat sini," katanya. Langkahnya semakin cepat. Ia tak sadar tanah di bawahnya semakin basah dan licin. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menggoyang pepohonan di tepi jalan. Dari kejauhan, Bu Siti yang baru pulang dari pasar ikut memperhatikan. Ia menggenggam erat keranjangnya, hatinya tak tenang. Ada firasat buruk yang datang begitu saja. Langkah Nadia terhenti sejenak. Ia menatap ke depan, lalu menoleh ke langit yang tiba-tiba mendung. "Hujan lagi, dasar sial," gumamnya kesal. Ia mempercepat langkah tanpa melihat pijakannya. Dan saat itulah, batu kecil di bawah kakinya bergeser pelan. Tanah lembek yang ia injak mulai longsor sedikit. Tubuhnya oleng. Keranjang belanja bergoyang hebat. Wajahnya berubah panik. "Ah, astaga!" Warga yang berjalan di belakangnya menahan napas. "Bu Nadia!" teriak seseorang. Namun terlambat. Dalam sekejap, tubuh Nadia terpeleset dan terjatuh ke tanah basah. Keranjangnya terlempar, sayuran dan ikan berhamburan di lumpur. Tubuhnya berguling menuruni jalan licin itu, sementara jeritannya menggema di udara, memecah keheningan pagi. Jeritan Nadia menggema memecah pagi yang semula tenang. Tubuhnya terus terguling di jalan menurun yang licin, lumpur dan batu kecil menghantam wajah serta lengannya. Keranjang belanja yang tadi ia bawa kini terlempar jauh, sayuran dan ikan berserakan di tanah becek. Orang-orang yang berjalan di belakangnya panik, sebagian berteriak, sebagian lainnya terpaku ketakutan. "Ya Tuhan, cepat tolong!" teriak seorang ibu sambil berlari mendekat. Nadia berusaha menahan tubuhnya dengan kedua tangan, tapi tanah yang licin membuatnya semakin tergelincir. Di depannya, jurang menganga lebar, tepinya hanya beberapa langkah lagi. Ia mencoba meraih ranting kecil di pinggir jalan, namun tangannya terpeleset oleh lumpur. "Jangan lepaskan aku! Tolong! Tolong aku!" Suaranya parau, napasnya tersengal. Air matanya bercampur dengan kotoran tanah yang menempel di pipinya. Beberapa warga mencoba mendekat, namun takut tanah ikut longsor. "Cepat ambil tali! Cepat!" teriak seorang lelaki tua. Dua pemuda berlari ke arah rumah terdekat untuk mencari tali. Sementara itu, Nadia hanya bisa berpegangan pada akar pohon kecil yang mencuat dari tanah tepi jurang. Tangannya gemetar hebat, kakinya tergantung di udara. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya penuh lumpur. Dari mulutnya keluar isak panik yang memecah suasana. "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh, aku takut." Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat warga di atas meneteskan air mata. Angin bertiup kencang, menggoyangkan ranting dan rumput di sekitar jurang. Tanah di bawah akar yang ia pegang mulai retak sedikit demi sedikit. Akar itu pun terdengar berderak pelan, tanda tak mampu menahan berat tubuhnya lebih lama. "Pegang kuat-kuat, Bu Nadia. Jangan gerak!" teriak seorang pemuda yang berlari mendekat sambil membawa tali. Tapi sebelum ia sempat mengulurkan tangan, terdengar suara retakan keras. Akar itu patah. Tubuh Nadia terlepas. Ia menjerit panjang. "Ah!" Jeritannya menggema ke seluruh lembah. Tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang dalam, menghantam bebatuan, lalu berhenti di dasar dengan suara keras yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa wanita menutup wajah dengan kain, menahan tangis dan rasa ngeri. Anak-anak kecil yang melihat dari kejauhan menangis ketakutan. Warga segera berlari menuruni sisi jurang dengan tali seadanya, mencoba menolong. Sesampainya di bawah, mereka menemukan Nadia tergeletak tak berdaya. Tubuhnya penuh lumpur, wajahnya berdarah, napasnya tersengal. Salah satu lelaki menunduk memeriksa nadinya. "Masih hidup, cepat bantu naikkan," serunya keras. Warga di atas segera menarik tali. Perlahan, tubuh Nadia diangkat ke permukaan. Semua orang diam, hanya terdengar suara isakan kecil dan desah napas beratnya. Ketika akhirnya ia terbaring di tanah lapang, matanya terbuka sedikit. Air mata bercampur darah di wajahnya. Bibirnya bergetar, suara lirih keluar dari tenggorokannya.
Allah, ampunilah aku. Suasana mendadak hening. Tidak ada satupun yang berbicara. Orang-orang yang sebelumnya sering berbisik tentang keangkuhannya kini hanya bisa terdiam, melihat bagaimana seorang wanita yang sombong dan keras hati kini ditundukkan oleh takdir. Dari kejauhan, suara azan zuhur terdengar menggema dari surau kampung. Anginnya membawa gema itu hingga ke tempat mereka berdiri. Seolah langit ikut memberi tanda bahwa dua orang yang terzalimi tak pernah dibiarkan begitu saja. Dan di rumah kayu di ujung desa, Bu Maryam yang sedang duduk di tikar tiba-tiba merasakan sesuatu di dadanya. Napasnya tercekat, tangannya bergetar memegang tasbih. Bulir air mata jatuh tanpa ia tahu sebabnya. Ia hanya berbisik pelan, "Ya Allah, apa yang sedang terjadi?" Suasana desa berubah mencekam. Jeritan dan tangisan bercampur jadi satu di tepi jurang tempat Nadia terjatuh. Warga berlarian, sebagian menyiapkan tandu bambu, sebagian lagi berusaha menenangkan anak-anak yang ketakutan. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah dan lumpur yang masih basah. Langit tampak gelap, seolah ikut bersedih menyaksikan kejadian itu. Tubuh Nadia kini terbaring di atas tanah, penuh luka dan lumpur. Wajah cantiknya yang dulu selalu menjadi kebanggaan kini pucat pasi, darah menetes di dahinya, dan tangan kirinya tampak bengkok tak wajar. Nafasnya tersengal. Setiap helaan disertai rintihan kesakitan. "Pelan-pelan, jangan diguncang dulu," ucap seorang lelaki tua yang ikut menolong. Warga mengangkat tubuhnya perlahan menggunakan tandu bambu, lalu berjalan bersama menuju rumah Fahri. Sepanjang jalan, orang-orang hanya bisa berbisik lirih. Tak ada lagi cibiran atau gosip. Semua mata tertuju pada tubuh yang kini terbaring lemah. Simbol nyata dari kesombongan yang akhirnya tumbang. Berita itu menyebar secepat angin. Dari satu rumah ke rumah lain, dari warung kopi hingga ladang. Nadia jatuh ke jurang, tapi masih hidup, begitu kabar yang terdengar. Ketika sampai di rumah, Fahri sudah berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Ia tak percaya pada apa yang dilihatnya. "Ya Tuhan, Nadia!" serunya panik. Ia segera membantu menurunkan istrinya dari tandu, lalu membawanya ke kamar. Wajahnya tegang, tangannya gemetar saat membersihkan lumpur di wajah istrinya dengan kain basah. Sementara itu, di beranda, Bu Maryam berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca melihat menantunya yang dulu begitu congkak kini terbaring tak berdaya. Dalam hatinya berkecamuk rasa iba dan getir yang sulit dijelaskan. Ia melangkah perlahan ke dalam kamar membawa segelas air putih. Suaranya bergetar, lembut tapi penuh kasih. "Nak, minumlah. Semoga bisa sedikit menenangkan rasa sakitmu." Nadia membuka matanya perlahan. Tatapannya buram, bibirnya kering. Suaranya nyaris tak terdengar. "Bu, aku." Air matanya mengalir di pipi yang kotor oleh lumpur. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Aku berdosa pada ibu." Bu Maryam duduk di tepi dipan, tangannya mengusap bahu Nadia yang gemetar. "Sudahlah, Nak, jangan bicara dulu. Istirahatlah. Semua ini sudah kehendak Allah. Mungkin ini teguran agar kita bisa belajar dari kesalahan." Nadia menatap wajah tua itu lama, lalu menangis sejadi-jadinya. Tangisnya pecah, penuh penyesalan. Suaranya lirih, terputus-putus di antara sesak napasnya. "Maafkan aku, Bu, aku jahat, aku kejam, aku sudah buat ibu menderita." Bu Maryam menggeleng pelan, air matanya ikut jatuh. "Ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Nak, ibu hanya ingin kamu sadar bahwa hidup ini tidak bisa berjalan dengan kesombongan. Hormatlah pada orang tua, karena ridha Allah ada di sana." Di luar kamar, warga masih berkumpul di halaman, membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. "Itu balasan nyata," bisik seorang bapak tua dengan wajah serius. "Benar, doa orang yang terzalimi memang tak pernah tertolak," jawab yang lain dengan mata menatap langit yang kini mendung. Angin sore bertiup lembut melewati rumah kayu itu, membawa aroma tanah yang lembab dan suara isak tangis dari dalam. Suasana terasa berat, seolah seluruh alam turut menjadi saksi bahwa tidak ada kejahatan yang akan selamanya tersembunyi,
dan tidak ada kesombongan yang tak akan ditundukkan oleh kekuatan takdir. Malam datang perlahan. Rumah Fahri kini sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar jendela. Lampu minyak di kamar menyala redup, memantulkan bayangan bergetar di dinding kayu. Di atas dipan, Nadia berbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya penuh perban. Nafasnya berat. Sesekali terdengar rintihan kecil dari bibirnya. Bu Maryam duduk di sampingnya, tangan tuanya menggenggam segelas air putih. Ia mengelus lembut kepala menantunya, mengusap rambut yang masih kotor sisa lumpur. "Minumlah, nak," ucapnya lembut. Nadia membuka matanya perlahan, air mata mengalir di pipinya. Tangannya yang lemah berusaha meraih tangan Bu Maryam, lalu memegangnya erat. "Bu, kenapa ibu masih mau merawat aku? Aku sudah sakiti ibu berkali-kali." Suaranya serak, penuh sesal. Bu Maryam tersenyum tipis. "Nak, ibu sudah tua. Tidak ada lagi tempat untuk menyimpan dendam di hati ini. Yang ibu inginkan hanya kedamaian untuk kita semua." Tangisan Nadia pecah. Air matanya jatuh deras membasahi tangan Bu Maryam. "Aku jahat, Bu. Aku menendang ibu, menjambak, menghina. Tapi ibu masih baik padaku. Aku sungguh tak pantas disebut anak." "Cukup, nak," bisik Bu Maryam lirih. "Yang penting sekarang kamu sadar. Hidup ini singkat. Kesalahan bisa ditebus, asal hati mau berubah." Di sudut kamar, Fahri berdiri diam. Ia menyaksikan percakapan itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya remuk karena selama ini buta terhadap kebenaran. Ia mendekat, berlutut di depan ibunya, lalu mencium tangan tuanya dengan air mata yang tak terbendung. "Ampuni saya juga, Mak. Saya telah lalai. Saya biarkan Mak menderita di rumah ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bu Maryam menatap anak dan menantunya bergantian. "Allah sudah menulis semuanya. Nak, setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya, cepat atau lambat. Yang penting sekarang, bertaubatlah dan jalani hidup dengan lebih lembut." Di luar rumah, hujan mulai turun pelan. Suaranya menimpa atap seng, menambah syahdu malam penuh penyesalan itu. Dalam hati Bu Maryam, ada rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali dipenuhi tangis yang bukan karena kebencian, tapi karena keinsafan. Pagi berikutnya membawa suasana baru. Hujan telah reda, dan udara pagi terasa segar. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela, menyorot wajah Nadia yang masih terbaring lemah. Tapi kali ini ada senyum di bibirnya, senyum tulus yang sudah lama hilang. Bu Maryam masuk membawa semangkuk bubur hangat. Tangannya gemetar, tapi matanya berbinar lembut. "Ayo, nak, makan dulu. Ibu buatkan bubur kesukaanmu." Nadia menatapnya terharu. Ia meneguk perlahan bubur yang disuapkan Bu Maryam, lalu menangis pelan. "Terima kasih, Bu. Aku janji akan berubah. Aku tidak akan sakiti ibu lagi." Bu Maryam mengangguk, senyumnya hangat. "Kalau niatmu tulus, Allah pasti bantu." Sejak hari itu, perubahan nyata mulai terlihat. Setiap pagi, meski masih pincang, Nadia berusaha bangun lebih awal. Ia menyiapkan air hangat untuk Bu Maryam mandi, membersihkan rumah, dan menyisir rambut putih mertuanya dengan lembut. Tetangga yang melihat perubahan itu awalnya tak percaya. "Benarkah itu Nadia? Dulu galak sekali, sekarang jadi lembut begitu," bisik Bu Siti sambil tersenyum kecil. "Iya, mungkin kejadian itu benar-benar menyadarkannya," jawab seorang ibu lain. Hari demi hari, rumah Bu Maryam kembali hidup dengan suasana damai. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi air mata yang jatuh karena sakit hati. Yang ada hanya canda tawa kecil antara ibu mertua dan menantu, diselingi suara Raffi yang mulai bisa berlari kecil di halaman. Beberapa minggu berlalu, luka di tubuh Nadia mulai mengering, dan langkahnya semakin kuat. Namun setiap kali ia melihat bekas luka di tangannya, hatinya bergetar. Ia tahu, itu bukan sekadar luka. Itu tanda dari dosa masa lalu yang tak akan pernah ia lupakan. Suatu sore, Nadia duduk di beranda bersama Bu Maryam. Udara hangat, langit kemerahan.
Mereka menikmati teh hangat dalam diam. Lalu Nadia berkata pelan, "Bu, aku ingin minta izin. Aku mau ke surau malam ini, mau ikut pengajian ibu-ibu. Aku ingin belajar lebih banyak tentang sabar dan syukur." Bu Maryam tersenyum, menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. "Pergilah, Nak. Ibu bahagia melihatmu berubah seperti ini. Doa ibu sudah Allah kabulkan." Malam itu, untuk pertama kalinya Nadia duduk bersama ibu-ibu kampung di surau. Wajahnya menunduk. Matanya sesekali berkaca-kaca mendengar ayat-ayat yang dibacakan. Dalam hati, ia berjanji tak akan kembali menjadi orang yang angkuh. Ketika pengajian usai, Bu Siti menghampirinya dengan senyum hangat. "Alhamdulillah, Nak Nadia. Akhirnya kamu datang juga ke sini." Nadia menunduk malu. "Saya malu, Bu. Tapi saya ingin memperbaiki diri." "Allah suka pada hamba yang menyesal dan kembali," jawab Bu Siti lembut. Bulan berganti. Desa Sukamulya kembali damai seperti dulu. Suasana rumah Bu Maryam kini penuh kehidupan. Setiap pagi terdengar suara Raffi tertawa, diikuti suara Nadia memanggil lembut ibunya. Fahri lebih sering di rumah, membantu pekerjaan dan bercengkerama dengan keluarga kecilnya. Suatu pagi, Nadia datang membawa secangkir teh ke beranda tempat Bu Maryam duduk. Tangannya masih gemetar sedikit, tapi wajahnya tenang. "Bu, ini teh hangat kesukaan ibu. Sudah ibu tambahkan gula sedikit," katanya sambil tersenyum. Bu Maryam menerima cangkir itu, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Sekarang ibu tahu, doa ibu dulu tidak sia-sia." Nadia menunduk, air matanya jatuh pelan. "Saya tahu, Bu. Semua yang terjadi itu teguran dari Allah. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin saya takkan pernah sadar." Mereka berdua duduk lama di beranda, memandangi sawah yang hijau di kejauhan. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah yang segar. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi amarah. Hanya ketenangan yang menyelimuti rumah kecil itu. Hari berganti hari, dan waktu terus berjalan. Bu Maryam kini semakin renta, langkahnya semakin pelan, namun wajahnya selalu tenang. Setiap kali ia menatap Nadia, ada rasa syukur yang tak terucap. Menantu yang dulu penuh amarah kini berubah menjadi wanita lembut yang selalu mengingatkan cucunya untuk berbuat baik dan hormat pada orang tua. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Nadia duduk di samping Bu Maryam yang sedang berzikir. Ia menggenggam tangan tua itu dan berbisik, "Bu, terima kasih karena ibu tak pernah berhenti mendoakan saya." Bu Maryam tersenyum. "Nak, ibu tidak pernah mendoakan keburukan untukmu. Ibu hanya minta Allah membuka hatimu." Angin sore berhembus, membawa suara azan maghrib dari surau kecil di ujung desa. Mereka berdua bangkit perlahan menuju dalam rumah. Dari luar, cahaya jingga matahari terakhir hari itu memantul di dinding kayu yang kini terasa hangat. Saksi bisu perjalanan panjang antara kebencian, azab, dan pengampunan. Kisah ini berakhir bukan dengan tangisan, tapi dengan kedamaian. Karena kadang, teguran yang paling menyakitkan adalah cara paling lembut dari langit untuk menyadarkan hati yang keras. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan dan kebencian tidak pernah membawa kebahagiaan. Setinggi apapun derajat seseorang di mata manusia, semuanya akan kembali pada keikhlasan dan kebaikan hati. Doa orang yang terzalimi tidak pernah tertolak, dan teguran dari Allah bisa datang kapan saja dengan cara yang tidak disangka. Maka hormatilah orang tua, sayangi keluarga, dan jangan pernah menyakiti hati orang yang telah membesarkan dan mendoakan kita sejak kecil. Karena ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murkanya juga ada pada murka mereka. Cerita ini bersifat fiktif, hanya dibuat menyerupai kisah nyata agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran hidup di dalamnya. Tidak ada tokoh, tempat, atau peristiwa yang benar-benar ada. Semuanya hanyalah rekaan semata untuk renungan dan pembelajaran bersama. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita menarik penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.